Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Sebelum kita review aktivitas perdagangan kemarin dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini, langsung saja kita akan coba lihat beberapa agenda ekonomi pada perdagangan Rabu 11 Desember 2024. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, tingkat pengangguran Korea Selatan di November, kemudian ada IHK inti Amerika Serikat. Dan ini sangat dinantikan oleh para pelaku pasar karena ini merupakan salah satu pertimbangan The Fed akan mengambil kebijakan suku bunga acuan data terakhir ini sebelum pertemuan di bulan ini. Kemudian inventory minyak mentah Amerika Serikat dan laporan bulanan OPEC pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat beberapa agenda emiten. Ada BJTM, RUPS, DJNS, RUPS, BBMI, RUPS sementara Brent, KUM, dividen tunai. Tebik juga sama, kemudian juga ada BEVIN, sementara Nelly hari ini merupakan agenda ex dividen tunai. Perbankan Big Cap, BBCA, pembayaran dividen tunai siap-siap untuk cek rekening bagi para investor yang sudah berpartisipasi di saham BBCA. Kemudian CTPE merupakan agendanya adalah pembayaran dividen tunai juga ini pemirsa. Agenda dari beberapa emiten. Selanjutnya kita beralih ke update pergerakan bursa Asia di pembukaan pada pagi hari ini waktu setempat. Ada Nikkei pemirsa melemah di 0,12%, STI tertekan di 0,26%, Kospi menguat di 0,81% dan Hang Seng melemah di 0,50%. Level masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Kita ke informasi emiten pemirsa. PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA optimistis bisa mencapai target pendapatan sebesar 6 triliun rupiah pada akhir 2024. Hal tersebut berkat masuknya dana dari pelunasan pembelian lahan PT BYD Motor Indonesia dengan total seluas 126 hektar di Subang Metropolitan pada Desember ini. PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SIA optimistis bisa mencapai target pendapatan sebesar 6 triliun rupiah pada akhir 2024. Dari pada akhir kuartal ketiga 2024 di mana pendapatan masih tercatat sebesar 3,86 triliun rupiah. Hal tersebut berkat masuknya dana dari pelunasan pembelian lahan PT BYD Motor Indonesia total seluas 126 hektar di Subang Metropolitan pada Desember ini. Dikutip dari Investor Daily, Vice President of Investor Relations Surya Semesta Internusa, Erlin Budiman mengatakan pada April lalu BYD memborong lahan seluas 108 hektar dan membeli lagi seluas 18 hektar pada kuartal keempat. Sayangnya ia enggan merinci nilai total penjualan lahan kepada BYD tersebut dan hanya mengatakan Persero memberikan harga yang bagus pada produsen mobil listrik asal China tersebut. BYD akan melakukan pelunasan pembelian lahan pada bulan ini setelah sebelumnya melakukan down payment. Hal ini dikarenakan BYD menargetkan bisa melakukan groundbreaking pada Januari 2025 dan diperkirakan akan mulai produksi pada tahun itu juga. Dengan kehadiran BYD, Erlin melihat peluang masuknya pemain industri pendukung otomotif yang menjadi supplier BYD ke kawasan industri milik SSIA tersebut. Terlebih perseroan juga telah diundang BYD untuk bertemu dengan mitra potensial yang merupakan supplier mereka pada 17 Desember mendatang. Adapun sepekan terakhir saham BYD menguat di sekitar 7%. Dan pemirsa, saat ini kami sudah tersambung melalui line Zoom maksud kami bersama Bapak Hanswi yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hanswi, selamat pagi, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Hans sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Sebelum kita membahas Pak aksi korporasi yang dilakukan SSIA dan BYD, kita akan coba flashback, kita akan coba review aktivitas perdagangan kemarin. Lebih cenderung fluktuatif Pak, tapi secara teknikal indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di 7.400-an. Yang cukup menarik adalah di menit-menit terakhir pembalikan arah signifikan terjadi Pak Hanswi. Analisis Anda? Ya, memang kalau kita lihat pasar kita kemarin sebenarnya sangat rawan profit taking ya. Sebenarnya market itu 2 Desember itu level terendah 7.041.
Kemudian kalau kita lihat kemarin indeks tutup di 7453 gitu. Jadi kalau kita lihat dari level terendah itu indeks sudah naik lebih dari 400 poin. Sehingga memang sebenarnya kemarin itu terlihat pasar sangat agak rawan profit taking. Nah sebenarnya katalis pasar udah relatif lebih positif ya. Sebelumnya sesudah kemenangan Donald Trump itu market memang dalam tren yang bergerak turun terus karena kekhawatiran perang dagang, tetapi seiring waktu orang tentu lebih mencerna kembali gitu ya bahwa apa yang akan terjadi pada perang dagang itu dulu pun demikian ya, artinya ketika dulu Donald Trump naik pasar bergejolak sebulan, kemudian sesudah itu pasar relatif lebih tenang gitu. Dan tentu gejolak akan terjadi ketika ada statement-statement yang disampaikan oleh Presiden Trump. Nah, market kemarin sebenarnya punya katalis yang positif karena eh, data tenaga kerja Amerika ya non-farm payroll yang keluar itu non-farm payroll membaik, tetapi angka pengangguran naik ke 4,2 dari sebelumnya 4,1, mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja Amerika bergerak melemah. Jadi ini membuka peluang harapan pelaku pasar bahwa Fed itu bisa melakukan pemotongan bunga di bulan Desember. Tapi tentu pekan ini pasar menantikan dua data yang cukup penting, CPI dan PPI, di mana ini akan mengkonfirmasi apakah minggu depan tanggal 18 Fed akan memotong 25 basis poin atau menahannya. Nah, sebenarnya kalau dilihat data CPI diperkirakan naik sedikit jadi 2,7 ya. Jadi agak mengalami peningkatan, tetapi yang dikhawatirkan pasar ke depan adalah kemungkinan pasca pemotongan Desember di bulan Januari Federal Reserve sudah menstop pemotongan bunga. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran pasar. Jadi makanya ini pasar agak fluktuasi pergerakannya, tetapi kalau kita lihat di bulan Desember biasanya indeks kita memberikan kinerja yang relatif positif. Baik, dengan beberapa indikator yang sudah Anda jelaskan tadi, Pak Hans, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan selanjutnya, terutama di tengah momentum rising, kemudian juga target sampai dengan akhir tahun? Ya, tentu kalau sekarang mungkin pergerakannya agak tipis. Kalaupun ada koreksi di pasar relatif terbatas, kalaupun penguatan mungkin agak terbatas pergerakannya. Tentu pasar harus menanti data CPI US, di mana ini cukup penting. Karena kalau kita mau jujur, bahwa sebenarnya CPI US ini agak terhenti penurunannya, bahkan belakangan ini bergerak naik ke atas ya, ada sedikit tanda-tanda kenaikan lagi. Kemudian PPI juga menjadi satu perhatian. Kemudian pasar tenaga kerja US itu tidak benar-benar melemah ya, dan tentu harapannya kalau pasar tenaga kerja melemah biasanya ini akan memberikan pelemahan pada inflasi juga gitu. Tapi yang terjadi pasar tenaga kerja US ini relatif cukup kuat ya posisinya. Diikuti dengan beberapa data makro US yang kuat, ini yang sepertinya mengkonfirmasi Federal Reserve untuk tidak lagi melanjutkan pemotongan bunga di tahun depan, dan probabilitas harapan pemotongan yang sebelumnya pasar harapkan sampai 100 basis poin, sekarang mungkin sisa 50 basis poin. Nah ini yang tentu membuat pasar tidak terlalu optimis ya menjelang tahun depan. Kemudian di sisi lain nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian pelaku pasar, biarpun rupiah relatif agak stuck dan berhasil menguat ya, sebelumnya udah mendekati 16.000, tetapi melihat pelemahan rupiah yang terjadi, kita pikir bahwa BI tidak akan melakukan pemotongan bunga ya, jadi ini bukan katalis yang cukup positif bagi pasar saham saat ini. Pak Hans, secara teknikal arah indeks harga saham gabungan? Secara teknikal kalau kita lihat memang kalau secara jangka panjang kita lihat ini polanya sideways gitu ya. Sedangkan di jangka menengah indeks kita udah berubah ya dari pola sideways turun berubah jadi naik gitu ya. Di jangka pendek masih ada potensi untuk menguat biarpun terbatas, kalaupun koreksi relatif terbatas. Tetapi kita melihat secara umum indeks harusnya dalam pola naik ya di bulan Desember.
Baik, ada revisi target tidak Pak di tengah perlambatan pergerakan indeks harga saham gabungan ini? Ini target sampai dengan akhir tahun Pak Hans, kalau kita bandingkan dengan level intraday tertinggi yang pernah disentuh sebelumnya, sementara posisi saat ini dan kita sudah berada di perdagangan 11 Desember. Ada revisi target tidak Pak untuk akhir tahun IHSG? Eh, Rasanya indeks kita akan bergerak di 76, 75, 76 ya sampai akhir tahun. Agak sulit mengharapkan indeks bergerak terlalu positif ke atas ya, mengingat memang tekanan datang dari global. Kita harus menyadari pertama ketika Trump menang, ada beberapa kebijakan yang sangat disorot. Yang pertama perang dagang, ya, perang dagang cenderung merugikan semua negara. Yang kedua potensi pemotongan pajak. Kalau Amerika melakukan pemotongan pajak, kita tentu akan melihat laba korporasi di sana lebih baik. Dan tentu ini menyebabkan dana itu bergerak ke Amerika karena laba korporasi di sana naik. Kemudian kalau perusahaan dipotong labanya, mereka akan lebih ekspansi bisnisnya, sehingga ekonomi US lebih baik. Tetapi kita harus juga melihat sisi lain, bahwa pemotongan yang dilakukan oleh Donald Trump berpeluang menimbulkan defisit pada anggaran mereka. Artinya defisit itu akan memaksa eh, pemerintah untuk menerbitkan lebih banyak surat utang. Artinya yield obligasi baru yang diterbitkan lebih tinggi. Nah, ini menyebabkan tekanan pada pasar obligasi dan cenderung menyebabkan dana outflow. Nah, ditambah kebijakan migran, ya, mereka ingin mendeportasi migran, artinya tenaga kerja murahnya berkurang dan ini mendorong inflasi. Kebijakan perang dagang mendorong inflasi naik, kebijakan pemotongan pajak mendorong ekspansi bisnis dan mendorong inflasi naik, kebijakan migran mendorong inflasi naik. Nah, semua mengkonfirmasi inflasi US bisa bergerak naik sehingga Federal Reserve mungkin tidak akan memotong bunga seperti harapan pasar. Nah, ini tentu yang ditangkap oleh pasar di seluruh dunia sebagai indikasi yang negatif. Belum lagi pasar Eropa, pasar Tiongkok itu relatif khawatir dengan tarif yang akan dikenakan Trump, terutama Eropa. Eropa cukup khawatir karena itu akan bisa memukul ekonomi mereka dalam periode yang panjang, dan Tiongkok juga karena Tiongkok ini ekonominya sebenarnya ada masalah ya struktural di sana, jadi mereka juga sangat berhati-hati ya terhadap potensi kenaikan Donald Trump ini. Baik, Pak Hans, tadi juga sudah kita sampaikan informasinya, Pak. Kita beralih ke emiten sejenak sebelum kita jeda terlebih dahulu untuk SSIA. Pak Hans, bagaimana Anda melihat peluang dan kansnya terkait dengan aksi korporasi yang dilakukan, kemudian juga rilis kinerja mereka di kuartal ketiga di 2024? Ya, SCCA ini kawasan industri, tetapi kalau kita membedah laporan keuangannya per 30 September itu kan labanya pendapatan ya di Ya, 3,8 triliun, tapi 2,3 triliun itu datang dari jasa konstruksi ya. Kawasan industri itu 387 miliar gitu. Nah, kalau kita melihat ada pembelian tanah oleh BYD ya, dan BYD ini emiten spesial sebenarnya ya, karena kalau kita mau ngomong perlombaan mobil listrik, kita harus akui sebenarnya mungkin pemenangnya ke depan adalah BYD ya. Kita memang melihat ada Wuling di sana, tetapi menurut kita BYD ini lebih spesial ya, dengan spek yang bagus, harganya relatif lebih murah jauh dari Tesla gitu ya. Jadi masuknya BYD ke dalam kawasan industri SSIA ini, pertama memang bisa menaikkan penjualan. Diperkirakan penjualan korporasi itu akan naik mencapai sampai 6 triliunan ya akibat masuknya BYD, karena realisasi penjualan tanahnya itu baru terjadi di Desember ya, karena ini penandatanganan perusahaan baru menerima DP gitu ya. Kemudian yang kedua, laba korporasi juga diperkirakan akan bergerak naik ke atas ya, biarpun belum ketahuan persis ya kira-kira berapa laba perusahaan tersebut gitu. baik, singkat saja Pak Hans, secara teknikal dari pre-opening ini SSIA sudah menguat di 1,90% di 1075. Analisis dan rekomendasinya? Eh, Seharusnya kalau kita lihat SSIA ini mungkin
ada potensi untuk bergerak melanjutkan penguatan ya. Jadi kalau secara teknikal itu konsolidasi kemudian break ke atas. Tapi kalau kita lihat secara fundamental, kalau kita perkirakan penjualan di 6,3, price sales ratio-nya itu di sales per share-nya itu 1.300-an ya. Jadi mungkin Oke, harga saham bisa sampai 1.600. Kalau laba di 400-an miliar naik dari laba sekarang di 228, kemungkinan harga saham itu bisa di 1.700-an ya. Jadi baik. SSIA ini masih cukup menarik saat ini. Oke, dan tampaknya antusias dari investor semakin signifikan. SSIA saat ini sudah melonjak di atas 5% pemirsa di Rp1.110 per sahamnya. Pak Hans, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali.